Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction teman-teman. Video ini bukan untuk membandingkan, tapi kita melihat bagaimana kelebihan masing-masing negara teman-teman. Kita akan mereaction TNI Indonesia dan TNI Malaysia. Siapa yang lebih baik teman-teman. Hanya mereaction saja. Oke, saya tidak membanding-bandingkan. Kita ke videonya. Kekuatan tentara. Ini tentara Malaysia, teman-teman. Ini tentara Indonesia. Sama-sama merinding semuanya, teman-teman. Semuanya sama-sama hebat. Mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang. Kita ni aman damai bukan sebab kita ni baik je semata-mata, tapi sebab ada yang jaga dekat belakang kita. Dan aman tu bukan benda yang free. Kamu sepatutnya perjuangkan ambalan untuk orang Sabah. Kamu perjuangkan untuk rakyat. Melihat perbandingan tentara Indonesia dan Malaysia tuh kayak nonton film aksi versus drama komedi. Tentara Indonesia sigap, disiplin, dan selalu tampil gagah menjaga kedaulatan, terutama di wilayah panas macam Ambalat. Mereka bukan cuma baris berbaris di parade, tapi juga siaga penuh di tapal batas, siap menghadapi siapapun yang coba iseng-iseng lewat tanpa izin. Sementara itu, dari arah seberang, netizen negeri tetangga masih sibuk mengetik klaim, Ambalat milik Malaysia. Padahal sejak tahun 60-an, Ambalat sudah sah masuk peta Indonesia. Tapi ya namanya juga hobi klaim, mirip kayak ngaku rendang atau batik ya. Lebih lucunya lagi, Perdana Menteri mereka sampai ultimatum di parlemen, perang atau berdialog dengan Indonesia. Sontak seluruh ruangan terdiam, mungkin dalam hati mikir, yakin nih mau coba TNI? Karena mereka tahu, Indonesia bukan sembarang negara. TNI sudah lama diakui sebagai militer terkuat di Asia Tenggara. Tapi ya, mereka juga tahu, Malaysia kan nggak sendirian. Katanya sih ada yang jagain dari belakang. Siapa? Yang jagain Entahlah. dari belakang, Tapi yang jelas, pasukan keyboard warrior mereka tetap paling vokal, asal jangan disuruh ikut turun ke medan tempur ya. Inilah barisan kita yang Merinding teman-teman, lihat. Merinding. Semuanya merinding. Saya lihatnya.
militer siapa sih yang lebih unggul, Indonesia atau Malaysia? Jika ditelisik secara rinci, Global Firepower mencatat bahwa setidaknya militer Indonesia berjumlah 1.080.000 personil yang aktif, 400.000 jiwa militer cadangan, dan 250.000 jiwa paramiliter. Kekuatan militer Indonesia pun terbagi menjadi 3 bagian, kekuatan darat, laut, dan udara. Bisa kita cek list detailnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan kekuatan militer Malaysia? Yang pertama, Malaysia hanya memiliki 144 alat tempur udara. Kekuatan daratnya hanya ditopang oleh 1.708 kendaraan lapis baja dan 48 tank. Sementara di laut, Malaysia hanya memiliki 82 armada tempur. Untuk total kekuatan militer yang aktif adalah 110.000 jiwa, sementara cadangan militer Malaysia adalah 51.600 jiwa. Jadi sudah kejawab dong ya, militer siapa yang terkuat? Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Bertempur atau berunding. Pertiwi memanggil, jangankan hujan air, hujan peluru dan batu pun kita terjang. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Korang pernah terfikir tak, apa akan jadi dekat Malaysia kalau tiba-tiba negara kita tak ada tentera? Tak ada tentera darat, tak ada navy, tak ada tentera udara. Kan jimat tu, senang sikit kan? Tapi tahu tak, apa akan jadi bila tak ada pertahanan langsung? Sepadan laut tu, memang suka hati je lah dia orang masuk. Dari nelayan sampailah ke Lanon. Ruang udara pula, memang macam rumah dia orang, lalu lalang. Tak ada dah, tak peduli dah. Itu belum lagi cerita pasal penhidupan. Di Malaysia ni aman damai bukan sebab kita ni baik je semata-mata, tapi sebab ada yang jaga dekat belakang kita. Dan aman tu bukan benda yang free. Aman tu dibayar dengan latihan, peluh, mungkin juga dibayar dengan nyawa. So korang rasa kalau askar tak ada dekat Malaysia ni, siapa yang sanggup jaga Malaysia? Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah, jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu. Intinya, kalau urusan kedaulatan, Indonesia gak main-main. TNI siap jaga sampai titik darah penghabisan. Jadi, kalau cuma ngandelin klaim dan drama, siap-siap malu sendiri, ya? Oke, jadi begitu teman-teman, kita patut berbangga terhadap tentara Indonesia dan tentara Malaysia karena telah menjaga negara ini aman dan damai teman-teman. See you next video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.